Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dwi Ramadhani dengan NIM 20379 akan mempresentasikan proposal bisnis plan mengenai bisnis kuliner dengan nama Coba Dulu. Kuliner merupakan hal yang digemari oleh banyak kalangan. Setiap negara memiliki ciri khas tersendiri mengenai dunia kuliner. Pada masa ini telah banyak berkembang bisnis-bisnis kuliner dari berbagai macam bentuk, yaitu dari kuliner tradisional, modern, hingga kuliner ekstrim. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam kuliner khas daerah atau yang bisa disebut dengan kuliner tradisional, dengan kekayaan rempah-rempah yang menjadi bahan utama dalam setiap masakan tradisionalnya. Tak luput dari hal kuliner tradisional, Indonesia juga merupakan negara yang dapat menerima masuknya kuliner dari luar hingga kuliner-kuliner modern. Mulai dari makanan siap saji atau makanan dari negara lainnya, yang biasanya telah dikombinasikan dan menyesuaikan dengan cita rasa lidah masyarakat Indonesia. Kuliner yang ada di Indonesia sendiri juga banyak memanfaatkan hasil alam, seperti makanan dengan berbahan utama ikan, daging ayam, daging sapi, begitu pula dengan sayuran-sayuran pelengkap lainnya. Coba Dulu merupakan bisnis kuliner yang akan dikembangkan dengan mengkombinasikan kuliner modern dengan kuliner tradisional Indonesia dari berbagai daerah dengan memanfaatkan bahan utama ikan dan hasil laut lainnya. Namun, juga memanfaatkan hasil alam lainnya seperti ayam, sapi, dan bahan-bahan pengganti bahan utama sebagai pertimbangan bagi yang memiliki alergi terhadap makanan yang berasal dari lautan. Tidak hanya itu, Coba Dulu juga akan senantiasa memasukkan unsur sayuran dan buah-buahan sebagai menu pelengkap dari menu yang disajikan. Untuk gambaran dari unit bisnis, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, termasuk di dalamnya kekayaan dari hasil lautnya. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas laut sekitar 3.544 km persegi. Hal ini juga menjadikan Indonesia memiliki sebutan sebagai negara maritim. Banyak dari hasil laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku masakan, baik masakan tradisional maupun masakan modern. Pemanfaatan hasil laut Indonesia ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan ekonomi negara. Dalam hal ini, Coba Dulu akan mengembangkan bisnis kuliner yang tidak kalah menarik dari bisnis kuliner lainnya, yaitu dengan menggabungkan cita rasa masakan tradisional dari berbagai daerah dengan masakan-masakan modern serta memanfaatkan hasil sumber daya alam Indonesia, terutama dari hasil lautnya, sehingga terciptanya suatu inovasi yang dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Coba Dulu merupakan bisnis yang akan berkembang di bidang kuliner yang tetap melestarikan cita rasa tradisional Indonesia, sehingga nanti diharapkan pada generasi yang akan datang tetap dapat merasakan cita rasa masakan-masakan tradisional Indonesia. Untuk analisis produksi, bahan baku dan bahan pelengkap yang digunakan dalam bisnis ini, yaitu bahan utama dari bisnis ini adalah sumber daya alam laut seperti ikan-ikanan, cumi hingga udang. Tidak hanya itu, bisnis ini juga akan menggunakan bahan baku pengganti seperti ayam dan daging sapi. Sementara untuk pelengkap yang diperlukan ialah sayur-sayuran, baik sayur hijau maupun sayuran yang biasa digunakan untuk garnish, serta penggunaan bumbu penyedap seperti garam, merica, dan lain-lainnya, juga penggunaan rempah-rempah pilihan. Dalam bisnis ini peralatan yang digunakan ialah lebih mengarah pada biaya tetap, yaitu peralatan dapur seperti wajan, kompor, pisau, sutil atau spatula, piring, gelas, sendok, garpu, serta penanak nasi. Untuk pengembangan produk sendiri dapat dilihat bahwa persaingan bisnis dalam dunia kuliner berkembang cukup pesat
dan ketat. Dengan persaingan bisnis yang cukup ketat tersebut akan dapat diimbangi oleh Coba Dulu, karena bisnis kuliner Coba Dulu ini merupakan bisnis yang jarang ditemui pada saat ini, yang mana bisnis ini menggabungkan perkembangan kuliner modern dengan tradisional Indonesia dan berusaha untuk tetap melestarikan kebudayaan cita rasa yang ada. Proses pembuatan yang higienis dan pemilihan bahan yang berkualitas akan dapat diasumsikan mencapai target yang telah ditentukan. Dan seiring berjalannya waktu, Coba Dulu akan terus berinovasi dengan varian-varian lebih otentik yang dapat memikat lidah para pecinta kuliner. Untuk analisis pasar dan pemasaran. Pada analisis pasar, dapat diketahui ikan merupakan makanan bergizi tinggi dan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan anak. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan untuk mengkonsumsi ikan, dikarenakan pengelolaan yang hanya begitu-begitu saja dan tidak bervariasi. Tidak hanya itu, beberapa dari masyarakat Indonesia juga tidak mengkonsumsi hasil laut dapat dikarenakan karena adanya alergi, sehingga alternatif dari mereka akan mengkonsumsi daging seperti diantaranya daging ayam ataupun daging sapi. Dalam produksi Coba Dulu ini akan memanfaatkan ikan dan hasil laut lainnya guna meningkatkan presentasi konsumsi ikan oleh masyarakat di Indonesia. Mengingat negara Indonesia merupakan salah satu negara kelautan yang ada di dunia, sehingga penggunaan bahan baku ikan dan hasil laut dapat memberikan manfaat bagi yang mengkonsumsi maupun nelayan yang ada di Indonesia. Selain penggunaan bahan baku hasil laut di Indonesia, Coba Dulu juga akan memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengkonsumsi ikan atau hasil laut dengan menyediakan menu berbahan baku daging seperti ayam dan sapi. Coba Dulu juga akan memanfaatkan hasil ladang petani di Indonesia dengan menggunakan sayur-sayuran sebagai bahan pelengkap menu makanan yang akan disajikan, serta tetap menggunakan cita rasa tradisional yang otentik pada setiap penyajiannya. Pengembangan usaha seperti Coba Dulu diharapkan dapat memberikan nilai jual yang tinggi dan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan presentasi konsumsi ikan dan hasil laut serta konsumsi sayur-sayuran sehat, dan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan daya tarik makanan tradisional Indonesia. Gambaran mengenai 4PS dan STP. Pemasaran yang dilakukan Coba Dulu akan dilakukan dengan menganalisis beberapa poin, yakni poin dari 4PS STP diantaranya ada produk. Dapat dilihat dari segi produk, Coba Dulu merupakan produk inovasi makanan yang memanfaatkan hasil laut sebagai bahan utama dari penggunaan daging ayam, sapi sebagai pengganti bahan utamanya, yang mana Coba Dulu juga salah satu alternatif dalam pelestarian cita rasa tradisional otentik yang terdapat di Indonesia. Dengan inovasi rasa yang unik dan bervariasi sehingga dapat menarik perhatian dan lidah masyarakat dalam pengkonsumsian makanan modern namun dengan rasa tradisional yang khas. Dan setiap makanan yang disajikan dalam Coba Dulu merupakan makanan yang memiliki kualitas dan fresh dimasak langsung di hari yang sama. Untuk harga dari setiap menu yang disajikan sangat beragam dan terjangkau. Di antaranya dengan harga terendah yaitu mencapai Rp20.000 dan harga yang tertinggi kami akan menetapkan dengan harga Rp40.000 yang masing-masing menu telah disediakan minuman yang dapat dipilih di antaranya ialah es teh dan es jeruk. Posisi pemasaran Coba Dulu ialah target sekitaran daerah Limau Manis, Kota Padang dan sekitarnya.
Namun, tidak hanya itu, Coba Dulu juga tersedia di beberapa outlet makanan yang akan dikembangkan nantinya. Dan juga Coba Dulu akan tersedia di daftar pemesanan makanan online seperti GoFood dan GrabFood. Jadi, siapapun akan dapat menikmati setiap menu yang akan disajikan di Coba Dulu. Pengembangan Coba Dulu akan dilakukan dengan secara tidak langsung, yang mana promosi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang, yaitu melalui media sosial, situs-situs tertentu seperti penggunaan akun Instagram, Facebook, Twitter yang memiliki jangkauan luas dan mudah diakses oleh khalayak banyak. Segmentasi pasar dari Coba Dulu ialah para mahasiswa atau mahasiswi dan pelajar, namun tidak menutup kemungkinan untuk mencapai berbagai kalangan masyarakat. Karena promosi yang dilakukan lebih memanfaatkan penggunaan media internet. Target pemasaran lebih difokuskan pada anak-anak remaja seperti mahasiswa atau mahasiswi serta para pelajar. Hal ini dikarenakan mahasiswa atau mahasiswi serta pelajar memiliki ukuran pasar yang besar, terlebih lagi dalam bidang kuliner, dan dapat diperkirakan memiliki kebutuhan, keinginan, dan rasa penasaran yang tinggi terhadap menu yang akan kami sajikan. Bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual terhadap makanan tradisional dan meningkatkan persentase pengkonsumsian ikan serta sayuran, sehingga nantinya akan membantu menaikkan kualitas UMKM yang ada di masyarakat. Untuk analisis sumber daya manusia, bisnis yang akan dibentuk tidak akan lepas dari pemanfaatan sumber daya manusia yang akan membantu dalam perkembangan bisnis Coba Dulu. Setiap orang yang bergabung dalam bisnis kuliner ini telah dibagi dan diberi tanggung jawab masing-masing. Di antaranya, bisnis ini akan memiliki pimpinan mulai dari general manager, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, serta akan memiliki karyawan tersendiri. Untuk rencana pengembangan usaha, deskripsi rencana pengembangan usaha bisnis kuliner Coba Dulu yang memiliki cita rasa otentik tersedia dalam berbagai varian menu makanan yang berbeda dari menu-menu makanan lainnya. Selain itu, pengembangan inovasi makanan dengan penggabungan cita rasa tradisional dengan makanan modern dapat menghasilkan kreasi makanan yang berbeda dan unik. Coba Dulu juga akan terus berinovasi terhadap menu yang akan disajikan, yang akan berbeda dengan menu-menu sebelumnya, dan diperkirakan dapat menarik minat masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk merek, produk ini akan dikembangkan dengan merek Coba Dulu yang diproduksi secara homemade. Dalam tahap-tahap pengembangan usaha, adapun gambaran dari rencana pengembangan bisnis Coba Dulu di masa mendatang adalah sebagai berikut. Pada 3 bulan pertama dapat mencapai target minimal 30 pesanan per hari. Di 3 bulan pertama, mengenai informasi usaha Coba Dulu dapat menyebar di lingkungan sekitar dan kalangan mahasiswa atau mahasiswi dan pelajar. Pada 3 bulan kedua, penjualan dapat mencapai target minimal 70% per hari. Pada bulan ketiga dan keempat, target penjualan dapat mencapai lebih dari 150 pesanan per hari dan dapat membuka outlet-outlet kecil di berbagai tempat wisata atau lingkungan kampus. Di tahun kedua, Coba Dulu diharapkan mampu menjalin dan meningkatkan jumlah mitra kerjanya. Dan pada pertengahan tahun kedua hingga tahun ketiga, Coba Dulu dapat mencapai target untuk mulai membuka outlet permanen di sebuah ruko pada daerah strategis yang dapat membantu pencapaian omset usaha.
Dan untuk analisis keuangan dapat dilihat pada lampiran PPT berikut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.